Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene. Selamat pagi Ibu, salam Fransiskus Pace. Iya, di tahun yang baru ini kita harus punya semangat baru, target baru ya, dan harus mencapai di tahun ini. Oke, sudah siap? Iya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini ya, kita akan awali dengan doa. Ibu minta kesediaan seksi rohani untuk pimpin kita dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini untuk mengikuti pembelajaran. Kiranya Engkau berkati kami dengan akal budi dan roh kebijaksanaan-Mu. Bapa kami Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Dana. Nah, seperti biasa, setelah kita membuka kegiatan kita hari ini dengan doa, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Kami minta kesediaan Yurin untuk memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tuh. Terima kasih Yurin sudah memimpin kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, coba cek dulu kiri kanannya. Hadir semua kira-kira hari ini. Biasanya yang paling sering datang terlambat itu adalah Boydo. Boydo sudah hadir? Hadir, Bu. Seperti yang Ibu lihat hari ini, seluruh kaliannya hadir di tempat ini. Ibu sangat bangga ya. Ibu harap kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ada beberapa hari yang sebelumnya Ibu sudah ada share, ada bahan ajar untuk kalian pelajari di rumah. Semua sudah baca? Oke. Apa topik kita hari ini? Asam dan basa. Kalian pernah mendengar kata asam dan basa? Masih ingat waktu kalian belajar di kelas 10 tata nama senyawa? Iya. Ada yang ingat atau lupa? Iya, lupa ya. Diingat-ingat lagi kalau lupa. Coba perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Kira-kira ada yang tahu itu apa? Asam cuka. Coba Cecil. Apa itu Cecil? Itu asam cuka, Bu. Kalau ini kira-kira? Sabun. Kalau sabun, kira-kira itu termasuk apa? Ada. Kenapa basah? Atau ada yang tahu kandungan zat kimianya? Apa? Iya, benar sekali. Ada OH-nya. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Kira-kira menurut kalian ini termasuk apa? Asam atau basa? Asam. Dari mana asamnya? Ada? Ada hanya, Bu. Oke, ya. Nah, kalau ini kira-kira tahu? Apa itu? Untuk apa kertas universal? Untuk apa? Iya, menentukan pH dia asam atau basa. Nah, hari ini anak-anak ya, melalui pembelajaran hari ini kita di sini akan mampu mengidentifikasi dan membedakan sifat-sifat zat yang bersifat asam. Adapun penilaian yang akan Ibu ambil dalam proses pembelajaran hari ini itu ada yang pertama penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk mengidentifikasi dan menganalisis kembali kira-kira yang Ibu tayangkan ini apa itu? Apa itu, Boydo? Jeruk, Boydo. Kira-kira jeruk ini bagaimana sifatnya? Asam. Ada masalah terjadi dengan buah jeruk ini. Ibu mau kalian menganalisis. Pada suatu hari cuaca yang sangat panas. Si Boydo ini dia kepanasan. Jadi si Boydo itu membeli es jeruk peras hingga 3 gelas. Menurut kalian, mengapa Boydo yang memiliki penyakit MAH merasa nyeri perut dan mual ketika meminum jeruk peras yang terlalu berlebihan? Jeruk itu kan sifatnya asam, Bu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang belum makan atau punya penyakit asam lambung gitu, asamnya bakalan ngegores lambung, Bu. Oke, tepuk tangan buat Christian. Yang kedua, kalau kira-kira Boydo nggak minum es jeruk, dia minum es teh, bagaimana menurut kalian? Cindy bisa? Menurut kelompok kami sih, kalau dia minum es teh gak bakal sakit perut gitu, karena di es teh tuh dia netral, sifatnya netral, sedangkan kalau jeruk ini kan asam, jadinya asamnya tuh menggores di lambung. Oke, tepuk
tangan buat Cindy. Ya, benar sekali. Nah, sekarang untuk membuktikan dan lebih lagi meningkatkan pemahaman kalian, nah silahkan kalian bekerja di dalam kelompok dan ibu akan bagikan LKPD. Yurin, silahkan kamu maju ke depan nak, bantu ibu untuk membagikan LKPD ini. Silahkan kalian lihat dan mulai bekerja dalam kelompok. Waktunya ibu berikan hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, sambil nanti ibu ada tayangkan video, ibu sudah share di grup, tapi akan ibu tayangkan di share screen kita di LCD. Silahkan coba mulai kalian kerjakan, boleh. Otaknya? Kalian belum dapat? Sudah selesai? Tinggal ngejar. Oke, silakan. Waktunya habis. Oke, semua perhatikan ke depan. Nah, untuk presentasi hari ini kita mulai dari kelompok. Oke, silakan. Kelompoknya Cecil. Selamat pagi semuanya, salam Fransiskus, Pace Ebene. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai LKPD yang telah diberikan. Untuk LKPD pertama, jawaban kelompok kami akan saya bacakan. Zat apa yang terdapat di dalam lambung? Zat yang terdapat di dalam lambung adalah HCl yang bersifat asam kuat. Kemudian, bagaimana sifat senyawa yang terdapat dalam perasan jeruk? Sifatnya adalah asam. Kemudian, kandungan apa yang terdapat pada obat MAH? Kandungan yang terdapat pada obat MAH adalah MgOH2 atau magnesium hidroksida, yang dimana bersifat basa. Kemudian yang keempat, mengapa penderita penyakit MAH tidak boleh mengonsumsi jeruk secara berlebih? Jawaban kami adalah karena penderita MAH memiliki kadar asam lambung yang tinggi di dalam tubuhnya, sehingga apabila mengonsumsi jeruk secara berlebihan dapat meningkatkan kadar asam pada lambungnya yang menyebabkan peradangan pada dinding lambung. Kemudian yang kelima, jika Boido mengonsumsi minuman lainnya seperti minuman soda, kopi, teh, apakah perutnya akan tetap terasa nyeri atau mual? Jawaban kami adalah tidak. Alasannya karena minuman soda dan lainnya bersifat basa, sehingga tidak akan bereaksi buruk ketika dikonsumsi oleh Boido yang merupakan penderita MAH, di mana saat asam bertemu dengan basa maka akan menyebabkan pH-nya menjadi netral. Oke, tepuk tangan yang luar biasa untuk Cecil. Silakan duduk aku. Sekarang ibu memberikan kesempatan lagi untuk kelompok lain ya. Nah, silakan ya untuk kelompok yang belum dimulai dari kelompok Yurin, silakan langsung kemukakan menurut kalian kesimpulan ataupun ada sedikit perbedaan dari kelompok kalian, boleh Naku. Menurut kelompok kami, kalau diminum secara berlebihan teh, soda dan juga kopi itu juga sama halnya dengan jeruk akan mengakibatkan sakit perut. Atau mungkin ada perbedaan pendapat dari teman-teman sekalian? Jadi kalau menurut pendapat saya sendiri, yang pendapat pribadi ya, tergantung tingkat manis tehnya lagi, apa dia teh manis atau teh pahit, konsentrasinya tinggi atau enggak, tergantung lagi sama kepekatan tehnya. Di dalam tubuh kita mengandung asam, ya benar sekali ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke masalahnya. Kalau orang sudah penyakit MAH, pasti lambungnya sudah terluka. Sekarang tangan kita, nih tangan kita tergores lah dia, bukan kita gores ya, tergores. Celupkan ke jeruk, bagaimana rasanya Naku? Perih nggak? Perih. Setelah itu celupkan lagi. Tadi yang minuman soda kan? Celupkan ke minuman soda. Bagaimana rasanya Naku? Perih nggak? Perih atau enak? Perih. Sifat tadi jeruk apa Naku yang setelah kalian uji? Asam. Sifat dari minuman soda apa tadi kalian uji? Iya. Rasanya bagaimana? Iya. Jadi walaupun tadi luka kalian, mau dia kena minuman soda, kena teh, kira-kira perih juga nggak? Oke, jadi kesimpulannya anak-anak, karena lambung tadi yang penyakit MAH tadi pasti sudah terluka, walaupun dia kena asam ataupun kena basa, pasti dia akan tetap terasa perih, sama seperti luka tadi, karena lambung kita itu ibaratnya dia sudah mengalami luka.
Nah, satu orang penutup kesimpulan. Ada yang mau mencoba Nakut? Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai asam dan basa, di mana kita sudah mengetahui sifat asam dan basa, perbedaannya seperti asam, dia memiliki rasa yang asam, kemudian untuk pH-nya sendiri berada di bawah 7, dan kalau pH asam itu dia juga nanti menghasilkan yang namanya ion H+. Kemudian untuk basa sendiri, basa itu memiliki rasa yang pahit, kemudian dia terasa licin seperti sifatnya sabun, pH-nya berada di atas 7 dan akan menghasilkan ion OH-. Seperti itu. Sesuai dengan kondisi permasalahan tadi, kira-kira ada yang kamu pengen tambahkan? Kondisi permasalahan tadi yang Boido punya yang sakit mah ya. Untuk sakit mah tadi kesimpulannya adalah ketika mengonsumsi asam berlebih seperti jeruk akan membuat mahnya dia itu terasa nyeri, perutnya terasa nyeri gitu, mual, maupun kayak misalnya dia minum yang bersifat basa juga tetap. Karena apa? Karena perutnya penderita mah itu seperti Boido itu sudah rusak atau sudah terkikis gitu ya Bu, terluka, jadi tetap aja akan terasa nyeri seperti itu Bu. Oke, tepuk tangan buat Cecil. Oke, sudah siap semua dengan handphonenya? Ya, Ibu akan share ya untuk link tes kita hari ini. Silakan kalian kerjakan. Oke, karena ini Ibu rasa soalnya cukup sedikit, ya Ibu kasih waktu kalian kurang lebih dari 5 menit ya, atau 10 menit lah ya. Nah, yang sudah selesai, Ibu akan kirim juga di WA Group Padlet untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Yang sudah bisa langsung isi yang Padletnya. Oke, sepertinya kalian semua sudah selesai. Oke, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kalian ya. Oke, kalian adalah orang-orang yang luar biasa, orang yang hebat. Nah, di refleksi yang sudah Ibu share, di situ ada tentang bagaimana perasaan kalian. Nah, karena kalian sudah mengisi sebagian besar, coba kita lihat dulu apa yang sudah kalian isi. Christian, coba kamu baca dulu kencang-kencang refleksi yang sudah kamu tulis. Silakan aku coba. Yang dipahami pada pembelajaran ini adalah akan asam dan basa. Saya dapat membedakan yang mana asam dan juga basa. Yang keempat, sejauh ini tidak ada. Namun, jikalau seperti itu, maka dapat bertanya pada guru pembimbing atau mencari referensi lain. Yang kelima, belajar dengan giat juga memanfaatkan ilmu yang didapatkan hari ini untuk kedepannya. Oke, tepuk tangan buat Christian. Oke, nah Ibu harap apa yang sudah kalian pelajari hari ini dapat kalian pahami dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui refleksi ini kita akan mengevaluasi pembelajaran dan akan berusaha lebih baik lagi untuk kemudian hari. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan lebih lagi membahas tentang teori asam basa yang tadi sudah sempat Ibu singgung sedikit mengenai teori Bronsted-Lowry, Lewis ya, dan Arrhenius. Apakah zat-zat yang kalian temukan tadi atau maksud yang kita uji tadi itu termasuk asam atau basa menurut teori Lewis, Bronsted-Lowry ataupun Arrhenius. Oke. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, kepada Dana untuk kembali menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta di surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Dana. Nah, dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Dana, maka berakhir kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dan jangan lupa untuk menyelesaikan video pembelajaran yang tadi sudah Ibu tugaskan. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Oke, anak-anak, kalian boleh istirahat.